أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين سلام قولا من رب الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Sahabat Arafah dimanapun Anda berada, marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Dia telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan Dia juga memberikan kita nikmat kesehatan jasmani dan rohani, sehingga alhamdulillah pada hari ini kita menjalankan ibadah siyam, ibadah saum Ramadan dengan ikhlas, dengan tawadhu', dengan khusyuk, semata-mata mendapatkan ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Arafah dimanapun Anda berada, kembali kita melanjutkan pembahasan kita mengenai puasa Ramadan, mengenai hukum terkait tentang puasa di bulan suci Ramadan. Sahabat Arafah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa Ramadan merupakan salah satu rukun Islam. Dia menempati posisi yang keempat setelah zakat. Sebagaimana yang telah kami sampaikan di pertemuan yang sebelumnya, mengapa puasa Ramadan di posisi keempat bukan di posisi yang ketiga? Karena zakat di dalam Al-Quranul Karim selalu diiringi dengan salat. Aqimus salata wa atuz zakata. Dalam surat yang lain Allah juga berfirman, al-muqimunas salata wal mu'tunaz zakata. Karena posisi zakat ini sangat penting setelah solat, oleh sebab itu zakat ditempatkan posisi nomor 3 sebelum Ramadan. Jadi puasa Ramadan dimasukkan ke posisi nomor 4. Kalau kita melihat ciri khas dan karakteristik rukun-rukun Islam, kita pasti melihat ada perbedaan dan keistimewaan antara satu dengan yang lainnya. Di antaranya adalah puasa Ramadan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "As-siyamu li wa ana ajzi bih." Sesungguhnya puasa itu milikku dan aku sendiri yang akan memberikan ganjaran kepada orang yang berpuasa. Apa maksudnya? Di antara rukun Islam yang 5 ini, puasa Ramadan sangat unik. Mengapa sangat unik? 4 rukun yang lain, orang bisa melihat, orang bisa mendengar. Orang bersahadat bisa melihat. Ada orang sholat, orang bisa melihat. Ada orang berzakat, tinggal tanya sama amil zakat, apakah si fulan sudah bayar zakat atau tidak. Ibadah haji gampang sekali, di satu kampung itu nampak ketara sekali siapa yang haji pada tahun-tahun yang lalu dan tahun yang akan datang, kecuali puasa Ramadan. Siapa yang tahu kalau kita hari ini berpuasa atau tidak? Tidak ada manusia yang tahu kalau kita ini berpuasa atau tidak. Itulah keunikan dari puasa Ramadan. Oleh sebab itu Allah mengatakan, Allah berfirman dalam hadis qudsi, "As-siyamu li." Puasa itu aku yang tahu, puasa itu punyaku. Dan aku sendiri yang akan memberikan pahala kepada orang-orang yang berpuasa. Ini unik, rukun Islam yang paling unik, yang tak dilihat oleh manusia. Manusia tak bisa melihat orang berpuasa. Manusia tidak merasakan orang berpuasa. Bisa jadi nampaknya saja orangnya lemas seperti berpuasa, padahal barusan dia di kamar mandi minum air. Bisa jadi, orang nggak ada yang tahu. Orang tidak ada yang tahu. Ini ibadah yang sangat unik. Hanya Allah yang tahu. Lain dengan rukun Islam lainnya, berbeda dengan rukun Islam yang lainnya, bisa dilihat, bisa dirasakan, dan bisa didengar. Sahabat Arafah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Di antara karakteristik rukun Islam yang lain, kalau puasa Ramadan itu nggak ada yang tahu berapa pahalanya. Sebagaimana tadi sabda Rasulullah dalam hadis qudsi, wa ana ajzibih, aku sendiri yang memberikan pahala kepada orang yang berpuasa. Kalau orang yang sholat, nampak kita tahu kali kita berapa pahalanya. Yang sholat berjamaah 27, yang sholat sendiri 1 pahala. Orang yang berzakat juga ada pahalanya. Orang yang haji, orang yang melaksanakan ibadah haji pulang dari tanah suci seperti bayi yang baru dilahirkan kembali. Puasa Ramadan apa? Yang paling kita lihat dalam hadis, ganjarannya adalah surga royan bagi mereka yang suka melaksanakan ibadah puasa. Nah, detail dari pahala itu nggak ada yang tahu di bulan suci Ramadan ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajzibih, aku sendiri yang memberikan pahala kepada orang-orang yang berpuasa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sahabat Arafah dimanapun Anda berada. Kemudian kalau kita lihat karakteristik yang lainnya, ternyata ada satu rukun Islam yang dilaksanakan, yang dilakukan tak sampai 1 menit. Ayo coba berpikir, kira-kira rukun apa dalam rukun Islam ini yang dilaksanakan tidak sampai 1 menit? Kalau sholat 5 menit, kalau puasa Ramadan 30 hari, kalau ibadah haji itu bisa seminggu, yang rukunnya bisa seminggu. Nah, yaitu zakat. Pembayaran atau menunaikan zakat tidak sampai 1 menit. Ini adalah ibadah yang paling unik juga. Zakat. Dilaksanakan, ibadahnya dilaksanakan tidak sampai 1 menit. Tapi orang yang tidak membayar zakat sudah keluar dari agama Islam. Ini banyak karakteristik rukun Islam yang Allah emban kepada kita semuanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sahabat Arafah dimanapun Anda berada, puasa Ramadan adalah puasa rukun yang wajib kita laksanakan, dan barang siapa yang tidak melaksanakan puasa Ramadan dan dia mengetahui dan meyakini kalau puasa Ramadan adalah rukun Islam, namun dia mengingkari puasa tersebut, dia telah keluar dari agama Islam. Mengapa dia keluar? Karena dia telah dengan sengaja meruntuhkan salah satu rukun Islam. Rukun Islam tak boleh diruntuhkan. Tiang-tiang, 5 tiang ini satu pun tak boleh diruntuhkan. Orang yang dengan sengaja meruntuhkan tiang tersebut murtad. Sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu setelah Nabi Muhammad wafat. Abu Bakar Siddiq diangkat menjadi khalifatul Rasulillah, khalifah pertama kaum muslimin. Banyak terjadi pemurtatan di tanah Arab. Banyak yang tak mau bayar zakat. Banyak yang tidak mau melaksanakan ibadah Islam. Banyak yang sudah keluar dari ajaran Islam. Banyak yang fasik, apalagi yang munafik. Ketika itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengambil satu keputusan untuk memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat. Karena bagi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, orang yang dengan sengaja menjatuhkan dan menggugurkan satu rukun saja dalam rukun Islam itu sudah murtad dan wajib diperangi. Sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat, memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat. Apalagi orang yang tak sholat. Banyak sekarang ini kaum muslimin tahu dia sholat itu wajib, tahu dia, tapi dengan sengaja dia tidak sholat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sahabat Arafah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi rukun Islam itu yang Allah emban kepada kita semua tak boleh digugurkan. Satu pun tak boleh digugurkan.
gugur satu, murtad. Abu Bakar udah memerangi. Ketika itu Umar bin Khattab protes. Wahai Abu Bakar, mereka kan mengucapkan kalimat syahadat. Dan ketika itu Nabi Muhammad pernah bersabda, orang yang dalam lisannya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, halal darahnya halal. Maksudnya bagaimana darahnya halal? Nggak boleh diperangi, tak boleh diperangi. Tapi mengapa engkau wahai Abu Bakar memerangi orang-orang yang lisannya mengucapkan kalimat syahadat? Lantas Abu Bakar mengatakan, wallahi ya Umar, demi Allah wahai Umar, la uqatilanna man yufarriqu bainas salati waz zakah. Aku akan memerangi, demi Allah ya Umar, aku akan memerangi orang yang dengan sengaja memisahkan salat dengan zakat dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran jelas, aqimus salata wa atuz zakata. Orang yang dengan sengaja menggugurkan zakat, mau tidak membayar zakat, berarti dia dengan sengaja telah memisahkan kewajiban ini dengan salat. Oleh sebab itu, Umar bin Khattab pun lega terhadap keputusan Abu Bakar Siddiq, khalifah pertama Rasulullah SAW, dan orang-orang yang tak membayar zakat itu pun mereka diperangi oleh Abu Bakar, meskipun mulut mereka berselemak dengan kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi mereka tak bayar zakat, itu sudah dikategorikan murtad dan halal darahnya untuk dibasmi. Itu zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sahabat Arafah dimanapun Anda berada, marilah kita menjalankan ibadah siam Ramadan ini dengan penuh ikhlas, dengan penuh tawadhu. Ini adalah rukun Islam. Di samping kita saat ini sedang mengalami wabah penyakit yang luar biasa, dan sebagaimana yang telah kami sampaikan hari-hari yang lalu, ini ujian yang Allah timpakan kepada kita di tengah-tengah wabah penyakit COVID-19. Mungkin Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan kekuasaannya, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam. Mungkin inilah jawaban Allah Subhanahu wa taala kepada manusia seluruhnya, bahwasanya umat Islam yang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan adalah untuk menjaga kesehatan mereka. Sumu tasihhu, berpuasalah kalian, mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang sehat. Dengan puasa ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, la turaddu da'watus shaimi hatta yuftira. Saat ini kita sedang berpuasa, angkatlah tangan, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar wabah penyakit COVID-19 segera sirna. Doa orang-orang yang berpuasa tidak terelakkan. Doa orang-orang yang berpuasa dikabulkan. Doa orang-orang berpuasa tak tertolak sampai orang puasa tadi berbuka puasa. Panjang waktu kita ini. Panjang waktu kita ini. Berdoalah sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala agar COVID-19 ini sirna di negara kita tercinta Indonesia. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sahabatku, sahabat Arafah dimanapun Anda berada. Kesimpulan yang dapat kita sampaikan pada kali ini adalah, marilah kita menjalankan seluruh aktivitas ibadah kita lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala, bukan karena yang lain, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini makhluk yang sangat dhaif, tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bukan makhluk pembangkang, kita bukan makhluk pemberontak. Kalau Allah menyatakan, kalau Allah memerintahkan A, kita sami'na wa ata'na ya Allah. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asyahidin.
Itu yang selalu kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita orang yang beriman, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, gimana pun ceritanya. Sampai Ibrahim alaihissalam hanya mimpi. Sekedar mimpi. Bilang kepada anaknya yang soleh, Ismail. Ketika itu Ismail belum diangkat menjadi seorang nabi. Belum diangkat. Belum diangkat menjadi seorang nabi. Wahai anakku, semalam ayah mimpi ayah menyembelihmu. Apa kata Ismail? If'al ma tu'mar. Ya abati if'al ma tu'mar. Wahai ayahku, laksanakan yang diperintahkan oleh Allah. Itu orang yang beriman. Kalau Allah perintahkan A, dia akan melaksanakan tanpa ada babi bu bebo, tanpa ada A I U E O. Semua dilaksanakannya dengan ikhlas, dengan tawakal, dengan khusyuk. Ibadah yang kita laksanakan pada kali ini, terutama bulan suci Ramadan, laksanakanlah dengan tawadhu', laksanakanlah dengan khusyuk, laksanakanlah dengan sebaik-baiknya, dengan ikhlas, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, dan kami sangat membutuhkan partisipasi aktif para sahabatku, sahabat Arafah dimanapun Anda berada, dengan menulis berbagai macam pertanyaan terkait masalah yang telah kita bahas atau masalah yang lainnya, zakat, puasa, kehidupan kita sehari-hari. Kami tunggu pertanyaan-pertanyaan tersebut di kolom komentar, dan insya Allah akan dijawab oleh para ulama-ulama kita di pesantren Darul Arafah Raya. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, dan kita akan jumpa lagi di segmen yang selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.